Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kami akan menyajikan sesuatu yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Yang sebelumnya kita melakukan penelusuran ke tempat angker. Kali ini kami akan mengedukasi misteri, edukasi seputar dunia gaib atau yang selama ini menjadi misteri, perbincangan. Banyak orang yang berpikiran, tapi mau nanya bingung, mau nanya ke siapa? Apa karena pertanyaannya terlalu aneh, terlalu nyeleneh, ya macam-macam lah pokoknya. Jadi segmen ini kita akan tanya jawab. Ada beberapa pesan WhatsApp yang mengajukan pertanyaan ke kami. Ada juga beberapa pertanyaan yang memang kita siapkan untuk edukasi misteri kita kali ini. Semoga kawan-kawan Sobat Gus Protokol bisa menikmati dan terhibur. Gimana Mas pertanyaannya? Ada beberapa pertanyaan Mas dari WhatsApp ya. Yang dari WhatsApp ini yang pertama, benarkah hantu itu tidak memijak tanah? Gimana menurut Anda? Kalau menurut saya pribadi, ya selama ini emang banyak yang mempercayai bahwasanya hantu ini nggak memijak tanah atau satu jengkal dari tanah ya. Padahal menurut saya sebagai praktisi, hantu itu ya emang ada yang nggak memijak tanah, tapi ada juga yang memijak tanah. Bahkan ada hantu yang hidupnya ini di tanah. Misal seumpama kita melakukan sebuah ritual, kita membutuhkan tanah, entah tanah itu sebagai media atau tanah ini emang untuk ditempati sesuatu. Jadi pertanyaan apakah benar hantu tidak menginjak tanah, menurut saya 50-50. Tidak semua menginjak tanah, tidak semua juga di atas tanah hidupnya. Jadi 50-50 lah. Selanjutnya, yang kedua, benarkah hantu itu ada? Gimana menurut Mas? apakah hantu itu ada? Ya. Menurut saya sangat ada. Bahkan bukan hanya di alam gaib ya, di alam kita pun banyak manusia yang menjadi hantu. Itu gimana manusia menjadi hantu? Jadi banyak manusia yang menghantui manusia lainnya, entah dalam persoalan hutang, dalam persoalan asmara atau persoalan apapun. Jadi banyak orang yang menghantui orang lain. Dan di alam gaibnya pun soal pertanyaan hantu itu ada, emang ada hantu bangsa jin ya. Iya. Bangsa jin. Jadi pertanyaan hantu itu Ada apa enggak? Menurut saya double ada. Bahkan di dunia kita ya lebih banyak. Iya. Yang ketiga, yang dari WhatsApp kan, bisakah hantu itu dipegang ataupun disentuh seperti di video-video YouTuber horor? Apakah ada yang seperti itu? Kalau menurut saya hantu dipegang, disentuh atau bahkan di smackdown itu hal yang tidak mungkin. Soalnya hantu tersebut kan kita udah menamainya makhluk halus. Iya. Meskipun dia mewujudkan diri ke dunia kita, dia tetap nggak bisa kita sentuh, atau bahkan hantunya pun nyentuh nggak bisa. Bahkan hantu untuk menggerakkan sebuah benda
misal seperti botol mineral inilah, Iya. dia butuh energi yang sangat besar. Jadi kalau misal kita megang hantu atau nyemek-down hantu, bahkan mukul hantu, itu sesuatu yang nggak mungkin. Kalau di konten-konten YouTuber itu YouTuber itu ya settingan berarti ya mas, bukan settingan lagi, mengada-ada. lebih tepatnya ya halusinasinya berlebihan. Udah sangat apa ya, kehabisan ide lah mungkin. Untuk mencari hantu mungkin. Yang keempat dari WhatsApp, hantu apa yang paling mengerikan atau yang paling menyeramkan menurut pengalaman Mas sebagai praktisi supranatural? Gimana menurut Mas? Hantu paling menyeramkan menurut saya selama ini untuk pengalaman pribadi banyak ya, tapi paling menyeramkan, menakutkan itu kalau udah ketemu hantu tanpa wujud. Gimana itu hantu tanpa wujud itu? Jadi emang hantu itu kalau kita lihat pakai kasat mata kan nggak nampak ya, Iya. nggak nampak. Tapi kalau hantu tanpa wujud ini dari mata batin pun nggak nampak, apalagi mata secara lahir ya. Jadi emang secara lahirnya, kodratnya, dia emang tanpa wujud, seperti angin. Nggak bisa dipegang juga. Dipegang nggak bisa, tapi kita cuma bisa merasakan dengan merinding. Ya gitu loh. Kadang dia tiba-tiba kita diem nggak ada angin, kok kayak ada angin bentar beberapa detik, itu aja. Jadi hantu paling menyeramkan itu hantu tanpa wujud. Hantu tanpa wujud. Dan yang kelima, apakah hantu itu bisa mati dan beranak pinak? Gimana pendapat Mas sebagai supranatural untuk menjelaskan soal ini? Soal hantu bisa mati atau enggak atau beranak pinak, menurut saya iya. Iya, beranak pinaknya iya. Ada sejumlah hantu yang dia emang seperti kita ya, kayak punya anggota keluarga, punya anak, tapi nggak semua. Kebanyakan seperti itu genderuwo itu beranak pinak. Ada juga hantu yang sistem beranaknya bukan macam lahirin gitu, enggak. Gimana itu? Dia memecah diri, kayak memecah diri untuk menjadi banyak. Misal dia ada genderuwo cewek, genderuwo cowok, terus dia pacaran. Hantu Bahasa bisa kita- pacaran? Kalau bahasa kita pacaran, dia menghasilkan anak. Ya anaknya ini hasil dia memecah diri, bukan melahirkan kayak kita. Soal bisa mati atau enggak, sebelum hari kiamat menurut saya belum bisa mati. Karena udah waktunya itulah di hari kiamat yang telah ditentukan mungkin. Iya, kalau udah kiamat baru mati. Makanya hantu usianya bisa ratusan ribuan tahun bahkan. Tapi ini juga ya semua itu tergantung yang kuasa sih untuk masalah matinya kapan atau gimana. Tapi yang jelas hantu ini nggak seperti kita yang berumur paling 100-200 tahun udah mentok. Nah, yang inilah yang paling ditanyakan pada Mas, yang paling banyak ini ya di WhatsApp. Apa fungsi nama lengkap, tanggal lahir, dan nama orang tua bagi supranatural atau paranormal, semisal kita ada hajat untuk orang lain atau diri sendiri? Itu gimana maksudnya Mas? Menurut saya pribadi sekaligus pengalaman, perlunya tanggal lahir untuk sebuah hajat atau sebuah ritual untuk diri kita atau untuk orang lain itu bertujuan untuk memudahkan segala urusan tersebut. Misal hajat
atau keperluannya itu memudahkan untuk agar tercapainya itu lebih mudah. Jadi misal kita memakai sistem penguncian koordinat yang paling akurat. Jadi di balik tanggal lahir kita nanti mencari hari naas, hari baik. Misal perlunya untuk sebuah hal kebaikan, Ya. kita nanti mencari hari baiknya di sini. Jadi kita mengadakan ritual di tanggal itu. Terus misal untuk hal-hal negatif ya kita mencari hari naasnya, lalu kita melakukan ritual di hari itu. Jadi potensi sebuah keberhasilan ritual atau misi itu sangat berpengaruh dari tanggal lahir. Nama lengkap, terus apa? Nama bapak atau nama orang tua itu juga termasuk. Jadi misal kita mau berkunjung ke suatu tempat, kita itu pakai alamat yang jelas, biar nggak pakai nanya sana sini, Agar tidak salah alamat ya. ya biar nggak salah alamat atau alamat palsu. Ayo ting lah jadi. Iya, macam dangdut itu loh. Yang ketujuh yang dari WhatsApp, ciri-ciri hantu. Kan banyak juga itu ciri-ciri hantu. Gimana menurut Mas? Ciri-ciri hantu menurut saya kalau di era sekarang di abad 20 itu udah mulai susah dibedakan antara hantu beneran atau hantu-hantuan. Ini udah beda-beda tipis sih. Tapi untuk hantu beneran ciri-cirinya pertama nggak terlihat, makanya kita sering ngomong penampakan yang tak terlihat. Jadi secara mata batin nampak, tapi secara mata lahir nggak nampak. Jadi dinamakan penampakan tak terlihat. Kecuali si hantu memang mempunyai sebuah kemampuan Atau energi mungkin? atau energi khusus, atau hantu itu punya sebuah kelebihan untuk menampakkan dirinya ke dunia nyata, tapi itu membutuhkan sebuah energi atau kelebihan yang hebat. Jadi ciri-ciri hantu selain nggak nampak, jadi jangan salah ya, nanti ketemu hantu beneran dikira orang, ketemu orang dikira hantu. Jadi kalau kita memang ketemu hantu beneran, jadi tubuh kita ini pastinya ada sebuah gesekan energi dengan bangsa hantu atau bangsa jin, Iya. yang menyebabkan tubuh kita ini paling minim lah, reaksi paling minim atau reaksi paling awam itu merinding. Reaksi selebihnya rata-rata detak jantung berdebar lebih cepat. Kalau emang orang itu penakut, kadang sampai pingsan atau bahkan dia macam lari kencang, tapi padahal diam di tempat. Atau seperti nak genjutsu itu kayak gitu, kok bisa lari di tempat? Iya, dia macam kekunci oleh genjutsu si bangsa jin ya, bangsa hantu. Iya. Jadi nama lahir dari sihir, nama lainnya itu genjutsu. Jadi kalau kita udah pertama nampak, kita langsung down, dia punya selah untuk mengunci kita macam genjutsu. Jadi kalau setelah kita misalnya kenampakan hantu dan besoknya sakit, itu gimana penjelasan Mas? Itu kalau karena tubuh kita waktu ketemu hantu dan jiwa kita penakut atau nggak siap ya, kaget, itu tubuh kita bereaksi abnormal, nggak senormal biasanya. Jadi kaget lah. Contoh gampangnya bukan cuma masalah hantu, misal kita biasa kerja, biasalah capeknya relatif. Iya. Tapi ada suatu hari kita mengerjakan pekerjaan lain dan itu sangat menguras tenaga bahkan pikiran. Besoknya kita pasti meriang atau ya demam gitu loh. Pasti itu reaksi
kita ketika bekerja aja kadang kayak gitu, apalagi ketika bertemu hantu ya. Ini pergesekan energi antara kita dan hantu ini emang terjadi benturan yang sangat hebat. Itu hantu. Yang kedelapan, kenapa hantu di dalam negeri berbeda dengan hantu di dalam negeri? Dalam negeri dan luar negeri mungkin. Iya. Itu pertanyaan yang unik, tapi mungkin kita merasa malu kalau menanyakan pertanyaan itu langsung ke, misalnya kita bertamu ke tempat praktisi spiritual, terus Iya. kita mengajukan pertanyaan macam itu. Mungkin kita juga segan, terus praktisinya itu pun malas jawab karena dianggap ya nggak penting. Tapi sebenarnya itu pun mungkin pertanyaan yang familiar ya, familiar tapi sedikit yang mau menjawabnya. Kalau menurut saya perbedaan hantu dalam negeri dan luar negeri kenapa berbeda? Pertama, hantu bisa berwujud seperti kuntilanak misalnya, atau pocong gitu. Pertama itu sesuai imajinasi kita. Kita kan udah berimajinasi hantu seperti apa atau bangsa jin seperti apa yang menakutkan. Gatok kan? Haus dari bagian. Minum le mineral. Ada manis-manisnya gitu rasanya. Tes lah. Nikmat sekali ya. Le mineral ini memang cocok untuk tenggorokan. Rasanya itu sangat menetralisir tenggorokan. Inilah bagian kita le mineral. Kembali ke pertanyaan perbedaan hantu dalam negeri dan luar negeri, sesuai imajinasi kita bentuknya. Dan jin di sana pun, bangsa jin itu ada ini ya, apa, kelompok tersendiri untuk kelompok misal mencuri informasi ke manusia atau meneliti lah, bangsa ilmuwan. Ya. Jadi ada jin yang golongannya itu golongan ilmuwan, itu meneliti bentuk jin seperti apa atau bentuk hantu seperti apa yang menakutkan di mata manusia. Ketika dia udah mendapatkan informasi, ya dia nanti berbentuk seperti itu. Berarti menyerupai tujuannya. Iya. Ada yang gimana? Misal kita berimajinasi hantu yang menakutkan kayak kuntilanak ngesot, Iya. kuntilanak ngesot, suster ngesot lah bahasa kerennya. Kita berimajinasi seperti itu, bangsa jin nanti langsung mencuri informasi itu dari pikiran kita, lalu mereka berubah seperti apa yang kita pikirkan. Jadi makanya kalau semakin banyak orang yang berani atau nggak takut dengan hantu atau nggak pernah berimajinasi tentang hantu, bangsa jin pun juga bingung mau menakuti kita atau menggoda kita, bahkan menjerumuskan kita dengan cara apa. Iya, iya. Dan untuk para sobat protokol, saya ingatkan lagi, jangan subscribe, nyalakan lonceng. Kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Yang ke-9 dari via WhatsApp, apakah hantu juga makan dan tidur? Gimana menurut Mas? Hantu makan dan tidur. Pertama dari makan, ya hantu memang makan, mengkonsumsi, tapi cara makannya nggak seperti kita. Misal dimasukkan ke mulut, dikunyah, diproduksi gitu, enggak. Jadi gimana Mas? Jadi bangsa hantu ada yang makannya cuma sari-sari. Misal kita sediain buah untuk sebuah ritual. Jadi buahnya ini tetap utuh, cuma yang dihisap ini sarinya. Jadi
sesajen yang memakai buah-buahan yang memang ditunjukkan apa khusus untuk bangsa jin atau hantu, itu setelah ritual rasa buahnya itu pasti hambar. Karena diambil sarinya itu ya mas. Iya, jadi kondisi buahnya utuh sempurna tapi rasanya hambar. Untuk tidur ya jin rata-rata tidur menjelang subuh sampai petang, hampir-hampir maghrib. Tapi ada juga bangsa jin yang begadang macam kita disediain malam untuk tidur, pagi untuk kerja. Malah kebalik, malamnya yang untuk tidur kita pakai kerja atau kita pakai begadang nggak jelas. Paginya yang kita disediain waktu untuk bekerja atau berkreativitas malah kita pakai tidur. Jadi bangsa jin ada juga yang kebalik-balik gitu. Jadi jangan heran kalau siang bolong ada hantu nampak ya. Karena dia lembur mungkin. Lembur, full time, overtime lah. Overtime ya. Bisa-bisa aja. Ini dari Mas Munardi, Klaten, memberi pertanyaan buat Mas. Apakah hantu semakin lama usianya juga semakin tua? Gimana pendapat Mas? Ya, hantu ada yang dimulai dari dia pertama hadir di alamnya ini, dia dari kecil beranjak dewasa sampai dia tua makin tua. Ada juga yang pertama dia ditaruh di alamnya atau bahasa kita lahir di alam goibnya itu langsung usia sedang atau langsung besar ada. Iya. Dan usianya itu perbandingannya seperti ini ya. Gimana maksudnya? Perbandingannya, dari segi perbandingannya lah. Perbandingan waktu antara alam goib dan alam duniawi, alam kita. 7 hari di sini sama dengan 1 hari di sana. Perbandingannya ya. Iya, 1/7. Di sini udah seminggu, di sana baru 1 hari. Tapi di sana cuacanya ini cuma redup. Nggak ada siang, nggak ada malam gitu. Redup macam mendung mau hujan gitu. Iya. Ya macam itulah. Suasana di sana itu macam tuh 24 jam kalau bahasa kita ngomong. 24 jam redup. Jadi yang apa itu? Misalnya kayak orang yang kalap, kalau bahasa Jawanya ya, atau dibawa ke alam lain lah ya, dibawa ke alam lain, itu berarti usianya makin muda ya? Atau kitanya yang makin tua? Jadi kembali kayak tadi, sana zona waktunya kan udah beda sama kita. Iya. Misal di sini 7 tahun, di sana baru 1 tahun. Misal dia seumuran kita seusia mungkin enaknya mau 10 tahun lah. Iya. Misal kita seusia 10 tahun, anak itu 10 tahun dibawa ke alam jin. 7 tahun berikutnya anak itu keluar, kita usianya kan udah 17. Iya. Kita menua secara fisik, secara lahir maupun batin. Iya. Tapi si anak yang dibawa ke alam jin tersebut, misal di dunia ini udah 7 tahun, di sana keluar juga tetap 1 tahun. Jadi dari yang kitanya 17 tahun, dianya 11 tahun. 11 tahun ya. Iya, jadi kita nampak cepat lebih tua. Karena beda alam itu. Iya. Kemungkinan. Jadi di sana itu kayak yang menghambat itulah. Kalau dibandingkan kita itu, dia mengalami peremajaan secara goib. Karena dia dibawa kabur atau dibawa ke alam lain. Untuk yang ke-11 dari Mas Nanang, Surabaya. Mas, apa bedanya jin korin dan hantu? Gimana menurut Mas? Jin korin ini jin yang mengikuti kita atau termasuk komposisi tubuh kita ya.
Komposisi tubuh kita kan ada tubuh lengkap secara duniawi, ada roh, ada korin. Jadi si korin ini mendampingi kita 24 jam kemanapun sampai kita meninggal. Kalau bangsa jin korin dan apa tadi? Hantu. Kalau hantu, dia secara lahir memang udah menjadi hantu, maksudnya udah menjadi jin biasa, jin goib pada umumnya. Tapi kalau jin korin berbeda. Bedanya? Kalau jin korin, ya emang dia bangsa jin, dia bangsa goib, tapi tugasnya itu diciptakan untuk mendampingi kita. Jadi setiap manusia ini punya korin. Makanya misal kayak gini, ada sebuah kejadian di suatu tempat, ada orang kecelakaan, meninggal di tempat. Terus besoknya ada yang lewat situ malam-malam, dinampakin wujudnya seperti korban yang meninggal, terus minta tolong atau menakuti. Orang kan percaya kalau yang meninggal jadi hantu. Iya. Padahal nggak ada ceritanya orang meninggal menjadi hantu, itu udah nggak ada ceritanya, udah nggak mungkin. Tapi bangsa jin kan pinter menjerumuskan kita untuk percaya seperti itu. Jadi korin ini bisa menyerupai kita ketika kita udah meninggal. Misal ada orang kecelakaan tadi, terus ada yang lihat jadi hantu minta tolong gitu. Itu antara dua kemungkinan. Pertama, antara korin kita sendiri, korin korban yang meninggal. Yang kedua, bangsa jin yang menyaksikan ketika proses kecelakaan tersebut, lalu menyerupai si korban melalui media, biasanya darah yang tercecer di sekitar kecelakaannya. Jadi makanya setiap ada kecelakaan, darah itu pasti buru-buru dikasih pasir atau tanah. Itu kalau orang itu meninggal, ikut dimakamin di pemakaman si korban. Jadi jangan ada yang percaya misal orang kecelakaan, korban kecelakaan di situ jadi hantu, itu udah nggak mungkin. Ada lagi macam nih, ada sebuah praktisi yang melakukan mediumisasi, Iya. pakai mediator di area tempat sering kecelakaan. Terus si hantu ini kan ditanya macam-macam, bagaimana kamu bisa kecelakaan, kamu orang mana, kayak apa ceritanya. Itu yang masuk ke tubuh mediator itu bukan arwah Si korban. bukan arwah si korban atau bukan si korban. Itu tetap antara dua kemungkinan, Si jin korin atau bangsa jin atau hantu yang menyaksikan ketika kejadian itu. Jadi kalau korin dimasukin ke tubuh mediator, dia bisa cerita keseharian si korban ini tentang apa, karena si korin ini mengikuti kita 24 jam. Jadi dia bisa meniru seperti apa kebiasaan kita dan lain-lain. Iya. Jadi ginilah yang dari segi pertanyaan saya. Misalnya kita sedang keluar, kan? Nah, dan istri kita itu melihat kita masih ada di rumah, padahal kita itu hari itu, waktu itu, dan detik itu kita sudah keluar dari rumah. Apakah itu hantu yang berwujud kita atau gimana, atau si korin itu, atau sosok makhluk gaib lah yang menyerupai kita? Selama si manusia ini hidup, korin itu nggak bisa kemana-mana, dia terus mengikuti kita karena dia bagian susunan tubuh kita atau komposisi tubuh kita ya. Tapi kalau misal ada suami istri yang laki keluar, terus tiba-tiba kok udah pulang, padahal lakinya masih di luar. Iya. Ini sering terjadi bangsa jin jahil, Jin nakal ya, jin nakal, jin bandel, hantu bandel. atau apa tuh, sejenis orang yang iseng lah mengerjai keluarga kita, atau mungkin gimana? Bisa juga ada orang yang iseng sengaja ke tempat dukun, suruh ngerjain kita dengan cara ya dukun itu mungkin ngirim
anak buahnya berupa hantu, terus menduplikat kita. Jadi kita ini dikembarin, sosok kita ini ditiru. Jadi kita masih di luar, si orang rumah sadarnya kita masuk, udah pulang, padahal itu bukan kita. Itu sering terjadi antara orang jahil, ada juga jin yang bandel, tapi semua itu butuh perantara ya. Misal jin bandel ingin menduplikat sosok kita atau menjelma menjadi kita, minimal dia butuh perantara baju atau pakaian kita. Jadi makanya kalau di Jawa orang-orang terdahulu sering berpesan jemuran kain itu nggak boleh kelewat dari maghrib berada di luar rumah, takutnya terjadi hal-hal seperti itu. Itulah penjelasan dari apa bedanya jin, korin, dan hantu. Cukup sekian edukasi misteri, edukasi goib, edukasi horor dari kami. Masih banyak edukasi goib yang akan kita bahas tuntas. Untuk Sobat Gus Protokol yang ingin bertanya hal apapun tentang kegoiban, kehororan, mitos, dan segala hal yang berbau goib, silahkan tulis di kolom komentar, DM IG, atau via WhatsApp. Semua tertulis di deskripsi. Semoga kedepannya kita diberi kesuksesan yang lebih dari yang kita inginkan. Kita semua mendapat sebuah kesejahteraan lahir dan batin, dan kita semua bermanfaat bagi orang banyak. Jangan ikuti kami, jangan subscribe, nyalakan lonceng. Assalamualaikum.